Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi. Di video ini saya akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk melihat videonya, mari kita simak bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Di video ini, saya ingin menjelaskan materi dari pengantar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi, dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MS. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan dasar sistem akuntansi semua perusahaan, dari usaha kecil seperti toko kelontong sampai usaha besar seperti PT Astra. Sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan disebut aset atau harga atau kekayaan. Contoh dari aset meliputi uang kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko dan kantor, asuransi sewa dan sewa dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan atau perabot toko dan kantor, kendaraan operasional, dan aset lainnya. Adapun alasan piutang usaha dikatakan aset, yaitu karena piutang ini nantinya akan dapat dicairkan atau dikonvert dari piutang menjadi kas atau menjadi uang kas sebagai hasil dari penagihan penjualan. Piutang usaha mencerminkan hak perusahaan untuk menagih kepada customer atau pelanggan demi mendapatkan uang kas. Kemudian, persediaan barang dagang merupakan aset karena nantinya akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggan untuk mendapatkan piutang atau hak menagih maupun kas pada akhirnya. Utang atau liabilities dan ekuitas atau equity. Hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik. Yang pertama, hak kreditur, mencerminkan utang perusahaan dan disebut liabilitas atau liabilities. Kemudian, hak pemilik, disebut juga ekuitas pemilik atau owner's equity. Utang atau liabilities merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditor atau supplier, bankir, dan pihak lainnya, karyawan, pemerintah. Kreditor dan pihak lainnya di sini memiliki hak atau klaim atas aset perusahaan. Contohnya, utang usaha atau account payable, pinjaman bank atau bank loans, utang gaji atau salaries payable, utang pajak penghasilan atau income taxes payable. Ekuitas atau equity merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham atas aset perusahaan. Ekuitas untuk perusahaan perorangan dinamakan ekuitas pemilik atau owner's equity. Untuk firma atau persekutuan dinamakan partnership equity. Sedangkan untuk perseroan dinamakan ekuitas pemegang saham atau stockholders equity. Berikut ini ada hubungan antara kekayaan, kewajiban,
dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik, atau harta sama dengan utang plus modal. Persamaan di atas disebut sebagai persamaan akuntansi atau accounting equation. Jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Adapun jenis-jenis transaksi itu adalah sebagai berikut. 1. Investasi oleh pemilik. 2. Prefer atau penarikan pemilik. 3. Pendapatan. 4. Beban. Catatan: pendapatan dan beban termasuk ke dalam laba atau rugi. Rumusan persamaan akuntansi di pembahasan sebelumnya sifatnya mutlak, di mana liabilities harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham. Penggolongan akun. Penggolongan akun dibagi menjadi 5, yaitu 1. Aset. Aset pun terdiri dari 2 jenis, yaitu aset lancar dan aset tetap. Yang termasuk aset lancar yaitu kas, piutang usaha, beban dibayar di muka, wesel tagih, perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, serta persediaan barang dagangan. Dan yang termasuk aset tetap yaitu peralatan, gedung, akumulasi penyusutan gedung, mesin, akumulasi penyusutan mesin, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, serta tanah. 2. Liabilities terbagi menjadi 2, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Adapun bagian dari hutang lancar yaitu hutang usaha. Hutang yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan, misal pembelian barang secara kredit. Kemudian hutang wesel, hutang yang didukung surat pernyataan kesediaan untuk membayar yang dilakukan oleh debitur. Lalu beban yang masih harus dibayar, beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, dan pendapatan diterima di muka, pendapatan yang diterima lebih awal tetapi pekerjaan belum selesai dikerjakan. Hutang jangka panjang terdiri dari 3, yaitu hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang bank. 3. Owner equity atau ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik terbagi menjadi 2, yaitu modal dan prefer. Modal yaitu selisih antara aset dengan hutang. Prefer yaitu pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. 4. Revenue atau pendapatan. 5. Expense atau beban. Beban terdiri dari beban gaji, beban listrik dan telepon, beban sewa, beban bunga, dan beban depresiasi. Akun nominal dan akun real. Akun nominal adalah akun-akun sementara uang yang ada pada laporan laba rugi. Contoh, pendapatan dan beban. Kemudian akun real. Akun real adalah akun-akun yang ada pada neraca.
seperti jenis akun pada aset, hutang, dan ekuitas. Adapun pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Pengaruhnya ada 7, yaitu 1. Transaksi yang menambah aset dan mengurangi aset. 2. Transaksi yang menambah kewajiban dan mengurangi kewajiban. 3. Transaksi yang menambah aset dan menambah kewajiban. 4. Transaksi yang mengurangi aset dan mengurangi kewajiban. 5. Transaksi yang menambah aset dan menambah ekuitas. 6. Transaksi yang mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Dan ketujuh, transaksi yang menambah kewajiban dan mengurangi ekuitas. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang menambah aset dan mengurangi aset. Contoh, pembelian peralatan secara tunai yang mengakibatkan bertambahnya aset berupa peralatan dan mengurangi aset berupa kas. 2. Transaksi yang menambah kewajiban dan mengurangi kewajiban. Contoh, pengalihan uang usaha menjadi utang wesel yang menambah kewajiban berupa utang wesel dan mengurangi kewajiban berupa utang usaha. 3. Transaksi yang menambah aset dan menambah kewajiban. Contoh, pembelian perlengkapan secara kredit. Ini menambah aset berupa perlengkapan dan menambah kewajiban berupa utang usaha. Keempat, transaksi yang mengurangi aset dan mengurangi kewajiban. Contoh, pelunasan utang yang mengakibatkan berkurangnya aset berupa kas dan mengurangi kewajiban berupa utang usaha. 5. Transaksi yang menambah aset dan menambah ekuitas. Contoh, setoran pemilik dalam bentuk kas yang mengakibatkan bertambahnya aset berupa kas dan menambah ekuitas berupa modal pemilik. Keenam, transaksi yang mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Contoh, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi pemilik. Ini mengakibatkan mengurangi aset berupa kas dan mengurangi ekuitas berupa penambahan prive. Ketujuh, transaksi yang menambah kewajiban dan mengurangi ekuitas. Contoh, pengumuman pembagian dividen yang belum dibayarkan. Ini mengakibatkan bertambahnya kewajiban berupa utang dividen dan mengurangi ekuitas berupa mengurangi saldo laba. Berikut contoh persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 September 2018, Pak Andre memulai usaha jasanya sebagai seorang konsultan atau perusahaan perorangan dalam bidang perpajakan. Transaksi yang terjadi selama bulan September adalah sebagai berikut. Tanggal 1 September, Pak Andre menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 80 juta rupiah. Tanggal 4 September, dibayar sewa kantor untuk bulan September sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 6 September, dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. Tanggal 10 September, dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar Rp400.000. Tanggal 12 September, diterima uang sebesar 11 juta rupiah atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Tanggal 13 September, Pak Andre mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 8 juta rupiah. Tanggal 15 September, membeli perlengkapan kantor
berupa 1 unit komputer secara kredit sebesar Rp6.500.000. Tanggal 19 September dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 September yang lalu. Tanggal 20 September dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 15 September yang lalu. Tanggal 22 September dibayar beban konsumsi karyawan dalam acara makan bersama sebesar Rp15 juta. Tanggal 28 September dibayar beban listrik dan telepon sebesar Rp1.500.000. Dan tanggal 30 September dibayar gaji karyawan sebesar Rp25 juta. Berikut ini merupakan jawaban dari persamaan akuntansi pada soal sebelumnya. Jawabannya yaitu persamaan dasar akuntansi Pak Andre, perusahaan perorangan, bulan September 2018. Pada tanggal 1 September, kas bertambah 80 juta dan modal bertambah 80 juta. Keterangannya yaitu uang setoran awal sebagai modal. Pada tanggal 4 September, kas berkurang 10 juta dan sewa kantor bertambah 10 juta. Keterangannya beban sewa kantor. Pada tanggal 6 September, perlengkapan bertambah 5 juta. Utang bertambah 5 juta. Keterangannya membeli perlengkapan secara kredit. Tanggal 10 September, kas berkurang 400.000 dan modal berkurang 400.000. Keterangannya beban iklan. Pada tanggal 12 September, kas bertambah 11 juta dan modal bertambah 11 juta. Keterangannya menerima uang atas jasa. Pada tanggal 13 September, kas berkurang 8 juta dan modal juga berkurang 8 juta. Keterangan preview atau penarikan. 15 September, perlengkapan bertambah Rp6.500.000 dan hutang bertambah Rp6.500.000. Keterangan membeli perlengkapan 1 unit komputer. Tanggal 19 September, kas berkurang Rp5 juta dan utang berkurang Rp5 juta. Keterangan dibayar utang atas perlengkapan tanggal 6. Tanggal 20 September, kas berkurang Rp6.500.000 dan hutang berkurang Rp6.500.000. Keterangan dibayar utang atas perlengkapan tanggal 15. Tanggal 22 September, kas berkurang Rp15 juta dan modal berkurang Rp15 juta. Keterangannya beban konsumsi. Tanggal 28 September, kas berkurang Rp1.500.000 dan modal berkurang Rp1.500.000. Keterangannya beban listrik dan telepon. Dan tanggal 30, kas berkurang Rp25 juta dan modal berkurang Rp25 juta. Keterangannya beban gaji. Total kas semuanya yaitu Rp19.600.000. Total perlengkapan yaitu Rp11.500.000. Total sewa kantor sebesar Rp10 juta. Ketiganya ditambah menjadi Rp41.100.000. Kemudian total utang yaitu Rp0 dan total modal yaitu Rp41.100.000. Total utang dan modal ditambah menjadi Rp41.100.000. Dari ketiga total
kas, perlengkapan, dan sewa kantor nilainya sama dengan total utang dan modal, maka disebut dengan balance. Cukup sekian video ini yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan isi maupun materi serta kesalahan baca atau tulisan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.